Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi khairil anbiya wa khairil umam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله وحبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Para jamaah subuh rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwasanya syarat wajib salat itu ada 4. Syarat bagi orang yang wajib berpuasa itu ada 4. Yang pertama, sudah barang tentu al-Islam, orangnya agama Islam. Itu satu di antara anjuran Tuhan, yang kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi syaratnya itu Islam. Yang kedua wal bulugh, orang yang sudah akil balik. Bolehkah guru puasa itu kalau umurnya sekitar 5-6 tahun belum balik? Ya. Puasa itu kalau bisa pendidikannya sebelum masa balik sudah dilatih. Ya. Orang tua saya masih kecil, masih SD kelas 1, itu disuruh berpuasa. Ya. Kalau tidak berpuasa, biasanya waktu berbuka puasa tidak boleh ikut. Jadi mau tidak mau merasa tersingkirkan berpuasa. Jadi ada hikmah besarnya. Alhamdulillah sampai ketua masih bisa berpuasa. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Yang ketiga wal aqlu, orangnya sudah berakal. Biar sudah tua, seandainya tidak berakal, gila misalkan, tidak dituntut untuk wajib berpuasa. Tapi seandainya dia mau berpuasa sudah gila, tidak ada masalah. Tuntutannya seandainya tidak terlaksanakan ibadah puasa itu, maka insya Allah tidak terkena beban hukum, tidak dikenakan dosa. Yang keempat wal qudratu ala shaumi, wajib bisa atau mampu untuk melaksanakan puasa. Biar tua, kalau memang tidak mau, tidak bisa, bukan tidak mau, tidak bisa. Misalkan umur 80 tahun, 90 tahun tidak bisa lagi berpuasa. Jangan pun umur 90 tahun, sedangkan saya baru berumur sekitar mendekati 70, itu pun sudah banyak lemahnya. Banyak lemahnya, banyak hukum-hukum Tuhan tidak bisa terlaksanakan, di antaranya melaksanakan amaliyah. Merasa berat bangkit dari duduk aja pada zaman sulit. Itu baru mendekati 70 tahun. Kayak apa orang yang 90 tahun. Guru saya Abdul Qadir Hasan, murid oleh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, itu umur 95 tahun masih bisa berpuasa dan masih hafal Al-Quran beliau, kakeknya guru sekumpul. Nah, inilah salah satu di antara pengenalan Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman. Dilatih memang seperti kita sembahyang, umur 7 tahun sudah disuruh sembahyang. Kalau sudah akil balik, sudah wajib suruh sembahyang, tapi belum wajib hukumnya. Kebetulan ada cucu para jamaah sekarang ini, cucu sekitar
6 orang bakal calon 5, bakal sekarang calon 7. Itu anak yang 2,5 tahun itu hampir 3 tahun itu disuruh bersembahyang, jalan tapi Allah ke depan motor mata masih balik lagi, karena memang belum wajib. Tapi dilatih, sudah dikenalkan ini orang cara ruku, ini i'tidal, ini sujud. Nah, mudah-mudahan anak cucu kita bisa melakukan seperti terdidik seperti itu sepanjang umurnya sampai nanti tua. Sekarang kita berbicara masalah fadilah daripada orang berpuasa Ramadan. Dalam Al-Quran dikatakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian orang beriman sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Siapa yang dimaksud dengan orang sebelum kamu itu menurut dalam kitab ini yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi puasa itu sebetulnya sejak Nabi Adam, memang sejak manusia pertama sebagai orang-orang yang pertama kali dilahirkan secara jasadiahnya, maka yang pertama itu mesti Adam, bukan kera. Kalau para jamaah berkeyakinan kera manusia pertama seperti teori Darwin, maka jangan marah kalau seandainya dianggap keturunan kera, hai monyet. Karena kita yakin bahwa manusia itu adalah berasal dari kera. Itu menurut teori Darwin. Tapi agama Allah lewat tafsirnya, manusia adalah Nabi Adam AS yang pertama kali. Tapi secara nur Rasulullah SAW, makhluk pertama adalah Rasulullah secara nur. Jadi semua Nabi anak minallah wal mu'minuna minni. Saya berasal dari nur zat Allah. Itu dari Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang mukmin, siapa orang-orang mukmin itu menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mulai Nabi Adam secara jasadiah, secara anggota tubuh, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai kiamat itu berasal dari Nur Muhammad bagi orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul kita dimuliakan Tuhan. Makanya fadilah ibadah Ramadan ini diberikan kehormatan kepada kita selaku umat Rasulullah. Bisa bayangkan dalam kitab ini dikatakan bahwasanya umat Nabi Muhammad itu kalau berpuasa, kalau zaman Nabi Adam bahari, kalau puasa 1 dibalas 1. Beramal ibadah kayak salat menurut syariat Nabi Adam alaihissalam kayak apa? Wallahu a'lam. Cuman bahari itu sholatnya itu cuma 2 waktu, pagi sama malam. Kita ini pagi seperti ini, nanti jam 12 lewat lagi sholat lagi. Pendek kata ada 5 waktu kita sholat, awalnya 50 waktu. Kayak kelihatannya secara zahiriahnya, secara lahiriahnya kejam Tuhan ini kepada Nabi Adam yang besar dan kuat-kuat itu hanya perintah sembahyang itu 2 waktu aja. Kita umat Nabi Muhammad 50 waktu, berarti Tuhan mengerasi yang badan kecil-kecil, kejam artinya Tuhan. Tapi samping itu fadilahnya luar biasa, fadilah berpuasa. Contoh Nabi Adam alaihissalam tadi, kalau puasa dibalas 1 dibalas, sehari puasa dibalas 1. Nabi yang lain pun hampir sama. Bahkan disebut namanya puasa bid. Puasa bid itu artinya puasa putih. Biasanya kalau ke umat Nabi Muhammad SAW hari ini para jamaah, puasa putih itu biasanya di dalam kitab ini dikatakan adalah puasa yang dilaksanakan setiap bulan. Misalkan hari ini bulan Ramadan, puasanya itu pada tanggal 13, 14, 15.
Itu setiap bulan, tapi 3 kali aja. Puasa bid itu bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doakan Nabi Adam setiap hari puasa Ramadan termasuk di antaranya. Lalu fadilahnya bagi umat Nabi Muhammad yang puasa Ramadan itu 30 hari, begitu terlaksanakan ibadah Ramadan, terlaksanakan malam ke-13 ke-14, itu dibalas dengan satu pahala, satu puasa malam 13 itu diberikan Allah seperti kita beribadah 10.000 tahun.